Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya, nama saya Narendra Adi Sasono dengan NIM belakang 056. Jadi pada kesempatan kali ini saya akan melakukan analisis suatu karya dengan menggunakan 3 pisau analisis, yaitu formalisme, ikonografi, dan kontekstual. Jadi di sini saya akan melakukan analisis dengan 3 macam karya dengan aliran yang berbeda-beda ya. Jadi aliran pertama yang akan kita bahas yaitu dari seni abstrak. Oke, dari seni abstrak sendiri yang saya pilih ialah karya dari Marek Rothko yang berjudul Oren Angelo tahun 1956. Kita mulai dari analisis formalisme terlebih dahulu. Jadi karya dari Mark Rothko yang berjudul Oren Angelo, karya ini terdiri atas 2 bidang warna besar, yaitu warna orange dan warna kuning. Dengan warna orange di bagian atas dan warna kuning di bagian bawahnya. Dengan tepi-tepi yang tampak lembut dan kabur. Rothko sendiri memakai teknik layering tipis, sehingga warna tampak bergetar dan bercahaya dari dalam. Komposisinya sederhana namun sangat terkontrol. Jadi proporsi bidang menciptakan suatu keseimbangan vertikal serta ketegangan emosional melalui kontras suhu warna antara hangat dan sangat hangat. Karya tersebut juga tidak ada garis, figur, atau objek. Makna yang dihasilkan dari interaksi warna, skala kanvas besar, dan atmosfer keheningan. 2. Analisis ikonografi. Rothko menolak makna simbolis literal, tetapi warna-warna hangat dalam karya ini sering dibaca sebagai ekspresi emosi mendalam yang berupa kehangatan, spiritualitas, ketenangan, atau bahkan kesunyian. Bidang warna persegi panjang dapat dinilai sebagai jendela emosional atau ruang meditatif. Hubungan antara oranye dan kuning bisa ditafsirkan sebagai transisi energi dan cahaya. Kadang dipahami penikmat seni sebagai bentuk kehadiran transenden. Oke, yang ketiga, analisis kontekstual. Dibuat pada puncak perkembangan abstrak ekspresionisme, khususnya cabang color field and painting, di mana seniman mengekspresikan keadaan batin melalui warna sebagai pengalaman langsung. Rothko pada periode 1950-an tengah mengeksplorasi cara menghadirkan pengalaman spiritual lewat seni, dipengaruhi oleh tragedi Eropa pasca Perang Dunia Kedua, serta minatnya pada mitos dan eksistensialisme. Kanvas-kanvas besar Rothko bertujuan membuat penonton tenggelam secara emosional, bukan sekedar melihat objek. Ia percaya seni harus menjadi pengalaman manusia yang mendalam dan intim. Oren Angelo menceritakan bahwa seni adalah alat untuk menyentuh kemanusiaan universal melalui warna dan kehadiran yang sunyi. Yang kedua yang akan kita bahas yaitu dari aliran optical art atau suatu karya yang bisa menipu persepsi visual kita atau penglihatan kita. Jadi karya dari aliran optical art sendiri saya ambil dari karya Bridget Riley yang berjudul Blaze Study.
Oke, yang pertama kita bahas dari formalisme. Jadi karya ini terdiri dari pola garis zigzag hitam dan putih yang berulang dan terstruktur rapat. Komposisi menghasilkan ilusi optik seperti berdenyut. Jadi membuat mata penonton bekerja secara aktif. Karya ini juga tidak ada bentuk figuratif. Kekuatannya karya terletak pada permainan kontras, ritme, dan persepsi. Oke, yang lanjut kita akan bahas yaitu ikonografi. Jadi Riley tidak menanamkan simbol literal, jadi pola hitam putih itu tidak mempresentasikan objek secara tertentu. Namun pola tersebut bisa ditafsirkan sebagai metafora ketidakstabilan persepsi. Bagi sebagian penafsir, bagi sebagian penafsir, bentuk spiral ilusi dapat dipandang sebagai simbol pengalaman visual modern. Jadi apabila kita lihat karyanya ini seperti berdenyut, seperti bergerak, walau bukan makna yang dimaksud secara eksplisit ya. Oke, lanjut kita bahas yaitu dari segi kontekstual. Dibuat dalam konteks lahirnya optical art pada tahun 1960-an, gerakan yang mengeksplorasi persepsi visual melalui ilusi optik. Jadi Riley dipengaruhi oleh sains persepsi, karya Victor Farley serta ketertarikannya pada bagaimana mata dan otak memproses kontras dan gerak. Oke, karyanya sendiri mencerminkan minat budaya era 1960-an terhadap psikologi visual, teknologi, dan pengalaman sensori baru. Jadi Blaze tadi ini menjadi contoh bagaimana seni pada periode tersebut menantang penonton untuk mengalami karya, bukan hanya sekedar melihatnya. Oke, lanjut karya selanjutnya yang akan kita bahas yaitu dari aliran pop art. Jadi karya pop art ini yang saya ambil itu karya dari Andy Warhol. Beliau sendiri juga dikenal sebagai bapak pop art dunia. Jadi karya Andy Warhol yang saya ambil kali ini adalah Campbell Soup Cans tahun 1962. Jadi yang akan kita bahas pertama kali yaitu formalisme. Jadi karya tersebut terdiri dari 32 kanvas yang masing-masing menggunakan varian sup Campbell ditata secara seragam dalam grid. Warhol sendiri menggunakan teknik repetisi atau pengulangan, garis bersih dan warna datar yang merupakan desain komersial asli. Komposisi yang mekanis, datar, dan tanpa ekspresi, menorak gestur ekspresi seni sebelumnya, misalnya pada abstrak ekspresionisme. Jadi pada tadi yang saya bahas yaitu karya dari Mark Rothko yaitu Orange and Yellow, itu jadi ditentang sama pop art sendiri. Jadi contohnya itu seni ekspresionisme ini ditolak sama pop art. Jadi yang sebelumnya karya-karya pada era abstrak itu dia tidak menggambarkan suatu objek secara nyata, tapi pada pop art ini kembali menggambarkan suatu objek secara nyata. Oke, estetika keseluruhannya memberi kesan mass produced dan mencerminkan visual budaya konsumsi. Yang kedua, ikonografi. Gambar-gambar Kaleng Soup adalah ikon budaya populer Amerika, mewakili produk konsumsi sehari-hari. Oke, repetisi dari 30 varian sup mencerminkan standarisasi dan
serialitas dalam budaya industri. Kaleng sup sendiri menjadi simbol komoditas, bukan makanan, makanya bukan pada isi kaleng, tetapi pada kemasan sebagai citra. Mengangkat objek biasa ke dalam galeri mengaburkan batas antara seni tinggi dan budaya massa. Oke, yang ketiga kita bahas dari segi kontekstual. Karya ini sendiri dibuat pada awal 1960-an pada saat munculnya pop art yang mengkritik dan merayakan budaya konsumerisme Amerika. Jadi Warhol sendiri terpengaruh oleh iklan supermarket dan media massa, serta gagasan bahwa seniman dapat bekerja seperti mesin. Pada masa itu, Amerika tengah mengalami ledakan ekonomi dan budaya komersial, sehingga karya ini mengomentari cara masyarakat mengonsumsi citra dan barang. Campbell Band Unshop menantang institusi seni dengan menyatakan bahwa apapun bisa menjadi seni jika ditempatkan pada konteks artistik.